Ya, untuk responsnya mungkin nanti akan saya jadikan tugas saja ya, mungkin nanti gitu ya. Nanti UTS juga ada soal sendiri gitu ya, jadi beda ya responsi dengan UTS gitu ya. Ya, untuk modul hari ini ya saya berikan silakan dinyalakan komputernya, dan yang baru datang bisa presensi dulu ya. Kan waktu kalau godrong nggak cocok tuh, kalau PDA ini cakep cok. Ini udah ada tuh. oh tabel. Aduh. Ya, jadi hari ini judul modulnya adalah konsep tabel pada HTML5 dan CSS juga ya. Terakhir ada belajar cara membuat layout ya menggunakan CSS. Nah, hari ini kita akan memanfaatkan CSS-nya itu untuk membuat tabel gitu ya. Nah, jadi nanti di bagian awal modul itu ada contoh penulisan sintaks ya untuk membuat tabel. Nah, jadi kalau di HTML itu yang namanya tabel itu terdiri dari kolom dan baris ya. Ya, sama seperti tabel yang kita kenal sehari-hari gitu ya. Namanya tabel ada baris, ada kolom, kemudian ada juga yang namanya heading ya. Heading itu untuk memberi judul kolom ya. Nah, ini contoh tabel sederhana ya. Jadi di sini untuk membuat tabel kita menggunakan konsep tabel seperti ini ya. Kemudian untuk membuat baris dan kolom, nah kita harus tuliskan dulu TR-nya itu ya. Gini tuh pakai dua warna ya? Apa? Putih sama abu. Iya, dua warna kan? Nah, sintaksnya seperti ini ya, tabel, kemudian di dalam tabel itu nanti selalu ada
TR ya. Nah, TR itu apa? Jadi untuk mengingat-ingat R itu row ya. Nanti ada TD itu data ya. Kalau TH seperti ini berarti heading ya. Nah, jadi singkatnya seperti ini ya. Kita buat tabel dulu, kemudian di dalam tabel ada TR ya. TR nanti menyesuaikan jumlahnya berapa. Misal kita ingin membuat 3 baris, berarti ada 3 TR ya di dalamnya ya. Seperti yang ada di contoh ini ya, ini ada 3 TR. Nah, ini untuk menentukan row-nya ya, jumlah baris. Nah, kemudian di dalam satu baris kita ingin ada berapa kolom misalkan. Nah, misalkan di sini contohnya masing-masing ada 3 ya. Nah, berarti kita siapkan di sini ada 3 TD atau TH ya. Enggak ada. Ya, ini TH ini untuk membuat heading ya, memberi judulnya. Ini kalau mau berubah menjadi TD juga nggak masalahnya, karena ini fungsinya sama untuk membuat kolom ya, TH maupun TD ya. Nah, sehingga nanti outputnya seperti ini ya. Nah, ini ada tabel ukurannya 3 baris dan 3 kolom. Nah, kalau soal untuk memberi warna gitu ya, kemudian untuk memberi border seperti ini, nah berarti ini kita masukkan atributnya ya. Nah, sama seperti kemarin cara menggunakan CSS ya. Kita set misalkan bordernya sama dengan 1, berarti nanti muncul garisnya seperti ini ya. Kalau kita set 0 berarti nggak akan ada bordernya. Nah, nanti silakan sambil dicoba-coba saja ya. Kemudian di sini kita ingin backgroundnya itu warna kuning. Nah, berarti menggunakan BG color seperti ini ya, sama dengan biru. Yang lebarnya itu berapa? Misalnya 50%. Ya, ini disesuaikan lebarnya gitu ya. Sudah ada penjelasannya di sini, ada border, ada width, BG color, kemudian line itu untuk merapikan teksnya ya, mau rata kiri, rata kanan, atau juga rata kiri. Hah? Biar apa? Nah, kemudian nanti ada istilah cell padding dan cell spacing Ini ya. tutup Ini digunakan untuk memberi pencet ini. margin ya, Oh iya. memberi padding dan margin pada sel yang ada di tabel ya. Ini kadang kita membutuhkan spasi atau margin yang agak elegan gitu ya. Cara menggunakannya nanti bisa menggunakan cell padding dan cell spacing ya. Itu udah tak pindahin parkir ya. Cell padding itu Itu udah pindah parkir aku. jarak antara teks ini dengan Hujan. garis yang dalam ya, atau border bagian dalam. Tapi kalau cell spacing ya, ini garis yang dalam dengan garis terluar. Nah, ini namanya cell spacing ya. Jadi contoh atribut ya kadang digunakan ya pada tabel. Nah, sehingga nanti dengan adanya cell padding dan cell spacing ini kita bisa membuat tabel yang secara tampilan itu lebih nyaman dilihat ya, tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, juga bisa diatur secara fleksibel ya. Nanti tinggal dimasukkan saja mau diberi ukuran berapa ya, pikselnya ya. Kemudian bagian yang selanjutnya ada istilah call span dan row span. Jadi ini digunakan untuk menggabungkan 2 baris atau lebih, atau bisa juga untuk menggabungkan 2 kolom atau lebih ya. Jadi kadang kita ingin membuat tabel yang bentuknya seperti ini misalnya. Kalau Anda menggunakan Microsoft Excel itu kan kadang di merge ya, kolomnya gitu ya, atau bisa di merge gitu ya. Nah, di HTML juga bisa ya, kita bisa menggabungkan
dua kolom atau lebih, gitu. Bisa juga barisnya yang digabungkan ya. Ini contohnya seperti ini ya. Ya, ini yang nama mahasiswa ini dua baris digabung jadi satu. Kalau yang nilai ini tiga kolom digabungkan jadi satu ya. Nah, ini kalau yang kolom span berarti ini kolomnya ya yang digabung ya. Kalau row span berarti barisnya yang digabung ya. Nanti outputnya jadi seperti ini ya. Nanti sambil sambil dicoba ya. Kemudian bagian yang selanjutnya CSS tabel ya. Ya, ini secara penggunaan ya sama seperti kemarin ya. Kita panggil dulu tagnya ya. Misalkan kita ingin format tabelnya, bisa juga nanti kita panggil TH-nya, TD-nya, TR-nya ya, itu bisa ya. Nah, kita mau apakan, misalkan mau ubah fontnya gitu ya, mau ubah ukuran fontnya ya, itu tinggal dipanggil saja nanti ya. Ini misalkan kita ingin mengubah border collapse-nya ya. Nah, ini bisa diganti seperti ini ya. Ya, ini kalau CSS itu fungsinya untuk mempercantik tampilan tabel ya. Nah, di sini ada beberapa contoh nanti untuk membuat tabel yang misal di format seperti ini ya, selang-seling gitu ya, warnanya itu beda kalau baris ya, itu bisa juga bisa otomatis nanti. Jadi tidak di set satu-satu ya, itu bisa diotomatisasi nanti menggunakan CSS-nya gitu ya. Kemudian bisa juga tabelnya dibuat responsif ya. Kalau responsif ini dipakai untuk mengakomodasi nanti layout atau tampilan mobile. Ya, ini ada beberapa contoh. Kemudian Gede banget ini yang dikerjakan itu kok 8 silakan pixel ini 80 pixel di halaman 15 ya. Yang instruksi modul dan bagian super latihan tabel ya. Latihan tabel 1 bagian. Ngapain ngerjain yang ini bodoh? Hah? Tugasnya kan ini. Pas tadi. Bukan, aduh. Ini kan latihan tabel. Mana sih? Ini kan? Ini ya itu tugas. Ini kan? Bukan latihan ini, lihat. Itu outputnya nggak sih? Latihan ya. Latihan yang pertama itu skripnya sudah ada, tinggal diketik ya. Skrip HTML. Oh, ini tinggal dan ngubah CSS-nya. bentukannya dulu. Kemudian Nah, Iya, betul. latihan yang kedua ini harusnya 142 ya. Latihan CSS tabel. Ya, ini sudah ada hasil jadi tabelnya ya. Kemudian nanti diminta untuk membuat tabel juga, Man. tampilannya Oh iya, seperti ini. bagus. Outputnya seperti ini. Udah kelar. Nah, ini sudah ada ketentuannya, nanti dibaca saja ya. Ini bisa di-cover. Kemudian feedernya diberi warna background, kemudian bisa responsif dan seterusnya. Latihan. Ya. Jadi yang Anda kerjakan cukup 2 latihan saja ya. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan di was kita ya, di desain drawing. ada laporan nggak? Pakai. Ada. Jaringannya belum ada? Internetnya sudah nyala belum ya? Belum kayaknya, Pak. Belum ya? Ya. Udah. Setelah ini saya nyalakan sih. Biar Anda nanti bisa sambil belajar dari Weathers Schools itu ya. Nanti baca-baca tabel dan cara mengerjakannya. Ini modul juga sudah ada ya. Tapi itu Gua kasih garing CSS loh. semua ya. Apa? Latihan 2. Weathers Schools itu ya. Ini malu dulu yang masuk situ. Salah nih. Nah, gini. Bagus.
tuh suruh bikin yang mirip gambar tadi. Yang ini. Oh. Belum sama tapi di batik. Hmm. Kapan pink? Ayan. 6 pixel lah. Solid. TR terbaru. Itu nggak ada overnya tadi tuh. Cuman ini kok nyambung dia. Dibikin jadi panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti gini. Hapus. Push. Berarti yang TH nya kan cuma di atas itu kan. Ini loh. Oh iya benar. Ini kok gini ya? Kan belum dikasih CSS ini. Udah, Cuk. Udah. Apa? Tadi salah sama. Gak, Oh, elah. gak masuk kali. Cari. Kiro potnya. Oke, I see. Kayaknya apa jadi kan? Ntar lah. Minimal ada live server anjir. Oh udah ada jaringan. Masuk email dulu ah.